Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran ekonomi bersama Nindi Armelia Putri dengan NIM 2105368. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang Bank Sentral. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas 4 subbab pembelajaran. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian dari bank sentral. Yang kedua yaitu menjelaskan status dan kedudukan dari bank sentral. Yang ketiga yaitu menjelaskan tugas dan tujuan dari bank sentral. Dan yang keempat menjelaskan peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Disimak ya. Nah, di sini kita akan masuk ke subbab pembahasan yang pertama mengenai apa sih itu bank sentral. Bank sentral dikatakan sebagai Bank Indonesia di negara kita, yaitu Indonesia. Bank sentral diartikan sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan dengan yang namanya kebijakan moneter. Lalu, apa sih itu kebijakan moneter? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Nah, setelah kita paham dengan apa itu kebijakan moneter, di sini kita akan mengetahui dengan status dan kedudukan dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Bank Sentral memiliki status dan kedudukan yang independen atau berdiri sendiri. Di sini, Bank Sentral tidak memiliki campur tangan oleh pemerintah maupun pihak lainnya. Oleh karena itu, Bank Sentral atau Bank Indonesia bisa untuk membuat kebijakan dan kewenangannya sendiri. Nah, setelah tahu apa itu pengertian dari Bank Sentral, di sini kita akan mengetahui tugas dan wewenang dari Bank Sentral. Di sini telah dipaparkan dengan pilar dari Bank Sentral. Yang pertama, bahwasannya Bank Sentral itu memiliki satu tujuan tunggal saja, yaitu untuk mengawasi dan memelihara kestabilan nilai rupiah, di mana satu pilar tersebut terdiri dari 3 tonggak yang dikatakan sebagai tugas dari Bank Indonesia untuk mencapai tujuan dari Bank Indonesia itu. Yang pertama, tugas dari Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter seperti yang telah kita paparkan di awal. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan. Nah, di dalam mencapai tujuan tunggal tersebut, Bank Indonesia akan menjalankan tugasnya dengan 3 pilar tersebut supaya tujuan tunggal dari Bank Indonesia dapat tercapai. Lalu, apa sih peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran? Di sini, Bank Indonesia memiliki 5 peran dalam sistem pembayaran. Yang pertama, Bank Indonesia berperan sebagai pengawasan. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang kedua, Bank Indonesia berperan sebagai regulator. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan menyediakan layanan sistem pembayaran dalam beberapa hal. Dan yang ketiga, Bank Indonesia berperan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh pihak industri. Yang keempat, Bank Indonesia itu sebagai perizinan. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran.
Dan yang terakhir atau yang kelima, Bank Indonesia itu berperan sebagai regulator atau merumuskan kebijakan sesuai dengan status dan kedudukan Bank Indonesia yang independen atau berdiri sendiri. Lalu, apa sih jasa atau produk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral? Yang pertama, Bank Indonesia itu akan menciptakan yang namanya uang kartal, yaitu uang logam dan juga uang giral. Yang kedua, Bank Indonesia itu akan membuat peraturan dan kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan oleh bank-bank. Nah, di sini peran Bank Indonesia itu bersifat independen. Lalu juga ada memberikan jaminan bank atau garansi bank. Dan seterusnya yaitu menyediakan tempat penyimpanan barang atau surat berharga. Lalu juga ada memberikan sertifikat Bank Indonesia serta memberikan fasilitas diskonto. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan clearing. Lalu muncul pertanyaan nih, apa peran kita sebagai generasi muda di Indonesia untuk membantu dalam proses penyelenggaraan Bank Indonesia melalui programnya? Nah, jika dalam bank umum kita bisa menjadi sebagai nasabah, lalu di dalam Bank Indonesia kita sebagai apa ya? Nah, di sini kita sebagai generasi muda bisa untuk membantu penyelenggaraan program Bank Indonesia dengan menggunakan salah satu peluncuran program Bank Indonesia, yaitu digitalisasi pembayaran berupa KRIS. Nah, teman-teman tahu KRIS? KRIS atau kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard merupakan salah satu pembaharuan digitalisasi pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi di sini apabila kita menggunakan KRIS dalam digitalisasi pembayaran, otomatis kita telah membantu Bank Indonesia dalam menjalankan programnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang Bank Sentral. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.